Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Hikmah dari Fakultas Teknologi and Sains dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang tugas 2 mata kuliah yaitu jaringan komputer. Di tugas 2 kali ini kita diperintahkan untuk buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer hingga bisa melakukan ping. Maka di sini saya menggunakan software yaitu software Cisco Packet Tracer. Kita pindahkan dulu di sini. Kalau kita jalankan software Cisco-nya, klik 2 kali. Kita tunggu. Ini tampilan Cisco Packet Tracer-nya. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita minimize, kita bagi 2 layar aja biar lebih mudah. Satu layarnya yaitu soal. Yang pertama, buatkanlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Jadi kita buat 4 komputer, 1 buah switch. Di paket tracer ini kita balik aja di sini dan di sini. Kita cari switch, 1 buah switch terlebih dahulu. Kita masuk ke network, terus kita masuk ke switch. Kita gunakan switch yaitu 24 port. Setelah itu kita cari yaitu komputer PC, 4 PC, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Lalu kita beri kabel, hubungkan dengan kabel, yaitu kita untuk menghubungkan switch dan komputer itu kita menggunakan, saya menggunakan seharusnya strike, kabel strike. Kita klik, lalu kita colok ke flash Ethernet 0, tarik ke PC 1, flash Ethernet 0. Terus kita buat lagi kabelnya, tarik ke flash Ethernet 2, port 2, tarik ke PC2, terus port 3 tarik ke PC 3, terus port 4 kita tarik ke PC 4. Setelah itu hubungkan semua perangkat menggunakan kabel hingga bisa melakukan ping. Untuk melakukan ping kita harus konfigurasi IP address dari 4 komputer ini, yaitu dengan cara yang pertama kita masuk, klik PC 1 2 kali, lalu kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke IP configuration, klik. Lalu di sini kita ketikkan misal 192.168 titik, saya inginnya 100.1 subnet mask yaitu default. Lalu kita close. PC 1 sudah diberikan IP, terus PC 2 sekarang
sama desktop yaitu IP configurates, terus kita isikan IP-nya 192.168.100.2. terus ini subnet mask kita default yaitu close. Terus PC3 desktop sama seperti tadi, IP configuration kita isikan juga 192.168.0.100.3 untuk komputer 3. Subnet mask sama yaitu default, kita klik cell. Terus PC4 kita perbesar aja. PC4 itu kita masuk ke desktop, IP configuration sama seperti tadi 192.168.100.1. terus subnet mask default, IP address ada. IP address ternyata sudah digunakan, kita cari lain 192.168.100.4. lalu kita close 1 2 3 4. Setelah itu kita nyoba ping dari PC0 100.1, PC4 100.4, PC3 100.3, PC2 100.2. Coba kita ping dari PC1, itu kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke command prompt, lalu ketikkan perintah ping, lalu alamat yang dituju yang tadi IP yang telah dibuat, yaitu saya mau ping ke komputer 4 92.168.100.4, enter, dan hasilnya yaitu replace. Jika replace maka komputer PC1 sama 4 terhubung. Coba saya ping ke PC3, replace juga, jadi PC1 ke PC3 terhubung. Saya coba lagi ke PC2, PC1 ke PC2 terhubung. Kalau kita coba pindah yaitu ke PC, anggaplah ke PC3, kita masuk ke command prompt, kita perintah ping, lalu alamat yang mau di ping 100 titik, kan PC3, saya mau ping ke PC1 100.1, berarti yaitu ping terhubung. Mencoba lagi ke PC2, terhubung juga, alhamdulillah. Terus ke PC4 dan berhasil, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 1 sudah selesai, sekarang membuat nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dan 4 buat komputer. Untuk 4 buat komputer, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP server. Jadi yang diperlukan kali ini yaitu kita butuh komputer server. Kita pergi ke komputer, lalu kita tarik server, tarik sebelah sini server, lalu kita ganti namanya yaitu HTTP server. Setelah itu kita sambungkan LAN ke 4 PC ini. Jadi kita masukkan port ke-5, yaitu hubungkan ke server. Setelah itu
perintahnya tadi. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Lalu untuk bisa 4 komputer ini mengakses layanan HTTP, kita harus setting dulu komputer servernya, yaitu dengan cara klik HTTP server, lalu kita berikan IP terlebih dahulu, dan IP-nya harus sama dengan 4 komputer ini. Oke, saya berikan contoh yaitu 192.168.100, karena komputer tadi 4 komputer ini menggunakan 100, berarti kita harus gunakan 100 juga, titik, anggaplah titik 100 misalnya seperti ini. Lalu kita setelahnya default. Setelah itu, setelah pemberian konfigurasi IP, kita pergi ke service untuk mengatur HTTP-nya. Terus ini kan default index, ini yang akan ditampilkan. Kita edit terlebih dahulu. Misal kita ubah siapa ya, ubah nama saya, itu .com misal gitu ya. Terus kita save agar perubahan ini disimpan. Yes. Setelah di save, coba kita panggil, yaitu dari PC1 menggunakan web browser, yaitu 192.168.100.100. Dan berhasil. HTTP servernya bisa diakses dari komputer 1. Dan saya coba lagi akses dari komputer 4. Coba 4. Kita masuk ke desktop, lalu kita masuk web browser. Lalu kita ketikkan IP dari komputer servernya yang tadi 192.168.100.100 dan hasilnya indeksnya yang tadi saya ubah sudah bisa memanggil HTTP servernya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dan ini bisa keempat-empatnya bisa semua. Yang ini sudah. Coba satu kali lagi saya gunakan PC2. Itu kita masuk ke desktop, terus ke web browser. Lalu kita masukkan alamat web komputer servernya, yaitu 192.168.100.100. Enter. Dan semua komputer bisa mengakses HTTP servernya yang tadi telah saya ubah indeksnya. Seperti ini nama saya, zainulhikmah.com. Dan untuk kedua sudah selesai. Sekarang yang ketiga, yaitu buatkanlah satu buah server DNS dan satu buat server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Sekarang kita diperintahkan untuk membuat satu server lagi, yaitu server DNS. Yaitu kita masuk ke komputer, kita tambahkan server lagi untuk DNS, kita taruh sini ya misal, lalu kita ganti nama DNS, server DNS. Lalu kita buatkan kabel strike
kita masukkan di port 6, tarik ke servernya, fast either not. Kita nggak usah mengubahnya karena ini kita tidak usah mengubah kembali karena ini sudah sesuai dengan soal, yaitu di soal kan diperintahkan untuk menambah satu DNS server sudah ada, terus buat server HTTP sudah ada, server HTTP terus 4 komputer sudah ada, jadi kita nggak perlu untuk buat lagi, kita langsung buat saja seperti ini. Lalu untuk bisa komputer bisa mengakses DNS servernya, kita harus setting terlebih dahulu di server DNS-nya, yaitu dengan cara klik server DNS, lalu kita berikan IP terlebih dahulu 192.168.100.5 gitu ya. Lalu kita klik subnet masknya default. Lalu setelah kita pemberian konfigurasi pemberian IP, kita masuk ke service, lalu kita masuk ke DNS dan kita aktifkan terlebih dahulu DNS service-nya, itu yang awalnya off kita on kan. Setelah on, baru di sini kita berikan domain sendiri, yaitu dari DNS, yaitu nanti untuk memanggil itu bukan pakai alamat, bisa menggunakan kayak nama-nama. Misal ya, saya contohkan ya, nama saya lagi Zailur Hikmah .com misal gini ya. Terus addressnya yaitu pakai addressnya HTTP server ini. Tadi addressnya di sini itu 100.100. Jadi kita masukkan itu di sini 192.168.100.100. Lalu kita add. Setelah tersimpan seperti ini, lalu kita close. Yang artinya di sini server DNS sudah terhubung ke HTTP server. Lalu kita coba ping. Kita coba panggil yaitu DNS servernya dari HTTP server. Klik browser. Lalu kita masukkan tadi yaitu Zainur Hikmah, nama domainnya tadi, untuk menggantikan yang awalnya kita harus menggunakan alamat nomor itu, nomor IP untuk mengambil. Sekarang kita nggak usah memasukkan itu, kita tinggal masukkan huruf-huruf itu domain yang dibuat tadi, yaitu dengan .com, lalu kita enter. Hostname unresolved, kita cari, ternyata tidak terhubung. Kita cari terlebih dahulu yaitu kenapa kita tidak terhubung. Kita lihat konfigurasinya. DNS server, konfigurasi. Oh iya, lupa, ternyata DNS servernya saya belum diisi, dan kan ini komputer server DNS, jadi kita harus samakan yaitu DNS IP dari DNS server. Kita masukkan ke sini, kita copy aja lalu kita paste seperti ini, lalu masuk ke service, lalu kita remove terlebih dahulu. Setelah itu lalu service, jadi
kita masukkan yaitu domainnya zainurhikmah.com. Terus ini adalah address dari HTTP servernya 192.168.100.100 add. Kita close. Setelah itu, karena alamat IP-nya di sini 100.5, maka kita harus perlu konfigurasi dari 4 komputer ini. Serta di server ini juga. HTTP servernya kita isikan juga 100.5. Terus di sini juga kita konfigurasi, yaitu tambahkan DNS servernya 100.5. Di sini juga PC 2 kita tambahkan DNS servernya 100.5. Terus di PC 3 kita tambahkan DNS servernya yaitu 100.5. Terus di PC 4 juga kita konfigurasi IP DNS servernya, enter. Setelah itu kita coba tes, itu di soal pastikan untuk bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Jadi komputer server HTTP dan DNS sekarang sudah terhubung. Coba kita akses dari komputer 1. Coba kita masuk ke web server menggunakan nama domain yang telah dibuat tadi dari komputer server, yaitu kita zainulhikmah.com lalu kita enter. Hostname unresolved. Kita ubah, ternyata bukan huruf besar. .com, enter. Dan dari domain yang saya buat tadi, saya bisa mengakses HTTP server dari nama domain yang telah dibuat dari server tadi. Kurang lebih seperti ini. Dan ini dari PC 1. Coba kita akses dari PC 2 ya. Kita masuk ke desktop, terus ke web browser. Kita tunggu. Kita akses nama domain tadi yang telah dibuat dari komputer DNS server yang terhubung ke HTTP server, yaitu nah.com. Dan PC 2 juga bisa aksesnya. Terus di PC 3 kita coba juga. Yaitu kita tunggu terlebih dahulu. Kalau kita masukkan domain yang telah dibuat tadi .com, enter. Dan komputer 3 juga bisa aksesnya. Terus sekarang komputer 4 yang terakhir. Kita masuk ke web browser.
Tunggu not responding, ternyata responding. Kita coba yaitu akses domain yang telah dibuat yang terhubung ke dan HTTP servernya, web servernya .com. Keliru ternyata. Bentar. Dan dari 4 PC ini sudah bisa, yaitu sudah bisa semua 4 komputer sudah bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Untuk yang nomor 3 sudah selesai. Sekarang untuk nomor 4, buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Lakukan perintah berikut. Di sini diperintahkan untuk membuat sama seperti ini, dan kita close terlebih dahulu. Sekarang masuk ke soal nomor 4, kurang lebih seperti ini. Maka saya akan membuatnya, yaitu, dan kita buat Cisco baru aja, yaitu kita close ini, kita jangan simpan, kita buat Cisco baru, kita klik Cisco nya, jalankan Cisco lagi. Untuk soal nomor 4, di sini yaitu ada sebuah router. Kita masuk ke network, kita cari routernya, ini minimize saja, dua layar aja biar router 1841. Kita tarik sini, terus ada dua switch, kita cari switch yaitu dengan 24 port, kita tarik satunya lagi, terus di jaringan pertama yaitu ada PC, terus ada server Pendilkom. Kalau kita tambahkan PC di sini, kita masuk ke PC, yaitu kita tarik PC 1 di sini, terus kita tarik server di sini. Terus untuk jaringan keduanya yaitu ada PC, ada server DNS server, terus Ilkom. Lalu kita tarik server Ilkom di sini, terus tarik server DNS di sini, terus PC. Lalu kita hubungkan kedua jaringan ini yaitu menggunakan kabel strap. Untuk Ethernet fast 0 yaitu kita sambungkan ke atas saja port 1, terus ini ke port satunya, ke switch satunya. Kalau kita masukkan keduanya itu ke server DNS, terus
Setelah itu pas satunya ke server ini Ilkom, baru ke PC, terus masukkan lagi itu ke yang ini switchnya ke server, terus yang ini masuk ke PC ini. Setelah itu sudah persis, lalu kita yaitu sekarang untuk lakukanlah perintah berikut: ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0. Sebelum melakukan ping kita harus konfigurasi semuanya, itu konfigurasi terlebih dahulu. Kita berikan, biar lebih gampang, kita berikan di sini keterangan IP address. Saya ingin menggunakan IP address di sini yaitu 192, misal ya 168 titik 1 titik 2. Ini IP, kita tandai seperti itu. Lalu sekarang kita tambahkan yaitu untuk gateway-nya 192.168 titik 1.1. Ini gateway. Lalu DNS, saya inginnya DNS-nya itu 192.168 titik, DNS-nya yaitu titik, misal ya 1.50, anggaplah gitu ya DNS servernya. Lalu kita copy biar lebih mudah. Ini taruh sini, ini taruh sini, terus copy lagi. Ini taruh sini, copy lagi, ini taruh sini, terus copy lagi, ini taruh sini. Ini taruh sini biar lebih memudahkan nantinya. Lalu setelah itu kita bisa mengkonfigurasinya. Kita lihat soalnya terlebih dahulu, yaitu di sini ilkom, kita ubah namanya ilkom.com, terus DNS server, terus kita samakan yaitu pendilcom, pendilcom. Lalu kita eksekusi di sini. Dan untuk jaringan kedua, ini ada dua jaringan. Yang pertama saya menggunakan yaitu gateway-nya 1.1. Yang kedua saya ingin menggunakan 2.1. Jadi di sini dirubah juga 2. Terus di sini juga dirubah 2. Ini dirubah 3. Ini dirubah 2.
gateway titik 2.1 dan DNS-nya tetap. Yang pertama, setelah setelah itu kita konfigurasi, yaitu DNS server. Kita konfigurasi terlebih dahulu, yaitu pemberian IP pada server ilkomnya. Kita berikan IP, yaitu samakan agar lebih memudahkan 192.168.1.2. subnetnya yaitu default, terus ininya 192.168.1.1 gateway-nya, terus DNS-nya 192.168.1.50. terus kita masuk ke service, HTTP-nya on, terus kita edit index-nya biar beda, yaitu di sini kita ubah keterangannya, yaitu kita ubah ilkom.com, lalu kita simpan perubahannya itu dengan save. Setelah itu kita close, lalu kita atur DNS servernya. Di sini kita berikan IP DNS server ini harus 50, harus sama. Maaf, belum diubah tadi, lupa. Gini. Terus PC ini nggak boleh sama dengan ilkom. Ini 3 misalnya gini. Lalu kita setting DNS servernya. Di sini yaitu kita masuk ke desktop, configure, terus kita 192.168.1.50, lalu kita copy aja biar mudah. Lalu default gateway-nya di sini yaitu 192.1.1.1, terus di sini yaitu 150. Habisnya kita masuk ke DNS, kita setting nanti aja, terus kita setting PC terlebih dahulu. Masuk ke konfigurasi, yaitu 192.1.3 default 1.1, DNS servernya 50, 192.168.1.50 untuk PC. Terus sekarang kita setting yaitu server pendil, itu kita berikan IP yaitu 192, samakan yang sama yang sudah saya catat tadi. Karena ini 2 jaringan berbeda, jaringan keduanya saya menggunakan 2 titik, IP-nya 2, di sini default, terus gateway-nya di sini 2 juga, titik 1, terus di sini DNS-nya sama 150. Masuk ke service, lalu di sini indeksnya kita edit,
kita edit yaitu pendil.com. Lalu kita simpan perubahan ini, lalu kita close. Setelah itu kita setting kita lihat soal. Oh, ternyata di sini PC1, PC0. Kita ubah terlebih dahulu. Di sini 1, di sini PC0. Kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Lalu kita setting PC-nya yaitu masuk ke desktop, IP configuration. Kita ubah 2.3, terus subnet masih default, ininya ubah 2.1, terus ininya 1.50 untuk PC nya. Lalu kita close, dan setelah sudah diatur semuanya yaitu konfigurasinya, sekarang kita yang tadi itu DNS servernya kita setting itu masuk ke service, lalu kita masuk ke DNS, lalu kita buatkan nama domain yang seperti sebelumnya, itu domainnya yaitu ilkom.com. terus addressnya ilkom yaitu 192.168.1.1.2, dan jangan lupa di on kan dan service-nya, lalu kita add ilkom. Terus kita buat lagi yaitu pendil.com. Itu alamat, kita masukkan alamat servernya pendil yaitu 192.168.2.2, dan service-nya kita on, lalu kita tambah. Setelah itu nama domain telah dibuat dari DNS untuk bisa mengakses komputer pendil dan ilkom, menampilkan hasil pendil dan ilkom, server pendil dan ilkom. Lalu kita close. Sekarang kita mengerut, kan ini beda jaringan, yang ini menggunakan jaringan titik 1 dan ini menggunakan jaringan titik 2. Jadi kita harus mengerut kedua jaringan agar saling terhubung, yaitu dengan cara kita klik router, lalu kita masuk ke konflik, lalu kita paling bawah kita klik fast ethernet 0, lalu kita isikan konfigurasi IP-nya, IP fast ethernet 0 ini agar terhubung, yaitu gateway dari jaringan tadi yaitu 192.168.1.1, subnetnya default, terus fast ethernet 0 ini, ethernet 1 ini kita isikan 192.168.2.1 default, subnet masknya default, lalu kita close.
close. Kenapa belum merah ya? Kita cek. Oh, ternyata saya belum mencentang. Oh, ini jangan lupa untuk mengaktifkan port statusnya yaitu on. Terus yang ini juga on. Baru berubah hijau. Coba kita sekarang lakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Dari PC 0 kita nyoba ping, masuk ke command prompt desktop, ping PC 1 yaitu alamat PC 1 192.168.2.3, enter. Ternyata di sini terhubung. Sekarang bisa terhubung, itu kita coba lagi replace. Jadi replace ini menandakan PC PC 0 ini terhubung ke PC 1, artinya replace. Terus ping dari PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Coba kita coba lagi. Untuk sekarang gantian dari PC 1 ngeping ke PC 0, kita masuk ke desktop, terus command prompt, kita ping alamat 192, alamatnya PC 0 yaitu 192.168 titik 3 titik 1 titik 3, lalu kita enter. Replace, alhamdulillah replace. Jadi komputer 1 terhubung ke komputer 0, PC 0 terhubung ke PC 0. Terus yang ketiga itu buka web server akses ilkom dari PC 1, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Coba sekarang PC 1, kita masuk ke PC 1 untuk akses ilkom. Kita masuk ke PC 1, terus kita masuk ke web browser. Lalu kita ketikkan domain ilkom yang sudah dibuat tadi, lalu kita enter. Dan hasilnya seperti ini. Ilkom sukses. Ini saja. Ini hasilnya. Web ilkom bisa terbuka di PC 1 seperti ini PC 1 dan bisa membuka ilkom. Ini tampilannya. Dan yang keempat itu buka web browser akses pendilkom dari PC 0. Coba kita sekarang akses PC 0, itu kita masuk ke desktop, terus ke web browser, kita akses pendilkom. Kita ketikkan pendil.com, enter. Dan pendil bisa diakses dari PC 0 seperti yang diminta oleh soal. Dan
Demikian hasil yang saya buat, kurang lebih seperti ini, dan semua perintah sudah saya jalankan dan hasilnya berhasil, alhamdulillah. Saya akhiri video kali ini. Saya senang bisa belajar seperti ini, bisa menambah pengetahuan. Saya akhiri video kali ini. Saya Zainur Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.